Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-183. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Feng tidaklah sengaja bertemu dengan Nolan San. Berhubung dendamnya masih ada, maka Lo Feng berencana untuk memberikan hukuman mati kepadanya. Seharusnya waktu 4000 tahun sudah lebih daripada cukup untuk Nolan San. Jadi ketika Lo Feng datang memberikan bantuan dalam pertarungan melawan binatang iblis, Lo Feng memanfaatkan kekuatan dari binatang ruang dan waktu untuk memantulkan serangannya supaya bisa menghabisi Nolan San. Rencana Lo Feng berjalan dengan sangat lancar, dan Nolan San pun seketika saja meninggoy. Selain itu, Lo Feng juga telah berhasil mengalahkan binatang ruang dan waktu. Di sini, Lo Feng mendapatkan sebuah informasi kalau terdapat sebuah harta karun. Hanya saja wilayah itu dijaga oleh 12 orang yang memiliki kekuatan tak biasa. Kita pun diperlihatkan kepada 12 orang tersebut yang mana mereka begitu suka menyiksa para prajurit ras manusia. Hingga pada akhirnya Lo Feng pun datang untuk menantang mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama, pertarungan yang tengah Lo Feng lakukan dapat dirasakan oleh para prajurit manusia yang berada di sekitaran tempat itu. Berdasarkan apa yang mereka rasakan, pertarungan ini berada di jarak yang sangat jauh. Namun bagaimana bisa dampak serangan itu sampai kemari? Orang-orang berpikir kalau itu adalah ulah dari sekutu serangga Zerg, yakni 12 penjaga kuat. Mereka penasaran siapakah yang berani bertarung dengan 12 sosok itu sekaligus. Tentu saja orang gila tersebut adalah Lo Feng. Babata merasa kalau menghadapi 12 penjaga adalah hal yang melampaui batasnya. Namun bagi Lo Feng ini masihlah belum cukup karena dia bahkan masih belum bersenang-senang. Pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, 12 penjaga terus memberikan serangan kepadanya. Lo Feng sempat membuat mereka terpisah, tapi itu tidaklah bertahan terlalu lama. Jadi dia itu harus memanfaatkan kondisi ini untuk menghabisi salah satu di antara mereka. Lo Feng langsung saja melakukan pergerakan dengan sangat cepat, yang membuat orang-orang mengepungnya tidaklah dapat melakukan penyerangan kepadanya. Lo Feng menyerang salah satu penjaga yang terpisah dengan teknik pedang binatang miliknya. Hanya saja dalam satu kali serangan itu, Lo Feng masih belum bisa menghabisinya karena lukanya kurang dalam. Jadi Lo Feng menggunakan tanaman pemakan jiwa untuk melahapnya. 12 penjaga mencoba untuk menghentikan tindakannya dengan teknik cahaya bintang. Hal itu berhasil dan mengubah jalannya pertarungan. Alhasil Lo Feng kembali dibuat kebingungan harus bertindak apa. Terlebih lagi serangan terus-menerus ke arah kepadanya. Tidak hanya itu, dia juga telah dikepung oleh cahaya bintang. Pedang ini tercipta dari pemakaian energi kehidupan mereka. Jadi tidaklah mudah bagi Lo Feng untuk melarikan diri. Namun dia memiliki tanaman pemakan jiwa. Maka tentu saja teknik yang mereka gunakan tidak akan dapat menahan dirinya. Serangan balasan mulai Lo Feng lakukan. Kondisi pertarungan pun mulai berbalik, di mana Lo Feng mulai mendominasi. Berbagai serangan yang ia lakukan tidaklah dapat ditahan oleh 12 penjaga. Mereka juga telah berhasil Lo Feng tangkap. Satu persatu mulai dirinya lahap. Beberapa memang telah berhasil dirinya hancurkan, namun beberapa dari mereka juga bisa melarikan diri. Tentu Lo Feng tidak akan membiarkan hal itu. Teknik prajurit darah juga dia gunakan agar bisa menghabisi mereka dalam satu kali serangan saja. Pada akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Lo Feng. Seberapa keras pun mereka berusaha untuk memulihkan diri, Lo Feng dengan mudah melahap mereka dengan tanaman pemakan jiwa. Mereka yang hidup mencoba melarikan diri karena baru sadar kalau Lo Feng sekuat itu. Tapi sepertinya ini sudah terlambat karena Lo Feng tidak ada niatan untuk membiarkan mereka lari. Hanya saja perhatian Lo Feng teralihkan kepada salah satu penjaga yang menyebut tentang Fanya. Ia adalah pemimpin dari 12 orang ini.
Selain itu, kekuatannya sangatlah mengerikan. Tidaklah sembarangan orang yang bisa menandingi kekuatannya. Secara diam-diam, penjaga ini pun memberikan perintah kepada rekan-rekannya. Tapi Lo Fang sudah mengetahui hal itu dan segera mengambil kumbang komunikasi mereka. Lo Fang lah yang secara langsung akan berbicara kepada mereka semua. Baginya, suku Kau hanyalah berisikan orang-orang lemah saja. Jadi lebih baik mereka itu melakukan pengasingan saja daripada harus bertemu dengannya. Ucapan Lo Fang barusan tentu saja telah memancing amarah dari Vanya. Setelah menghabisi pria ini, Babata menjadi agak panik. Pasalnya Lo Fang akan berhadapan dengan Vanya. Lo Fang sudah memikirkan hal itu karena dia tahu sekutu Zerg memiliki 4 orang penjaga kuat. Mereka adalah ancaman besar bagi umat manusia. Maka karena itulah Lo Fang ingin mengalahkan mereka. Di saat Lo Fang tengah beristirahat, di sisi lain Vanya diminta untuk mengerahkan kemampuannya dalam berhadapan dengan Lo Fang. Tentu saja Vanya akan bertindak karena Lo Fang telah menghina sukunya dan menghabisi saudaranya. Hutang darah ini akan dirinya balaskan. Vanya segera melakukan pergerakan menuju ke arah Lo Fang berada. Untuk Lo Fang sendiri, dia bisa merasakan hawa panas yang datang mengarah kepadanya, di mana itu adalah kekuatan Vanya. Lo Fang meladeninya dengan kekuatan domain miliknya, yang mengakibatkan ledakan besar. Vanya pun tiba di hadapan Lo Fang. Ia memujinya karena tidak lari dan malah menunggu dirinya. Lo Fang berharap Vanya tidaklah mengecewakan dirinya dan pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Lo Fang tidaklah bisa menyamakan Vanya dengan 12 penjaga yang dia lawan, karena kekuatannya benar-benar jauh berbeda. Bahkan Lo Fang dengan saat mudah ia buat terpojok. Hanya saja semua itu sudah Lo Fang duga. Ia akan memberikan kesempatan bagi Vanya untuk memberikan serangan lagi kepadanya. Berbagai serangan yang Lo Fang lakukan berhasil membuat Vanya terpental. Tapi ini semua tidak dapat melukai dirinya. Mengetahui hal itu, Lo Fang mulai mengubah gaya serangannya. Vanya tahu Lo Fang sangatlah hebat dalam teknik pedang, tapi ini tidak akan dapat mengalahkannya. Benar saja, Vanya mulai serius dengan mengeluarkan hawa panas yang begitu mengerikan. Ini dia lakukan untuk dapat menghabisi Lo Fang. Tentu saja itu sangatlah berbahaya bagi tubuh manusianya. Lo Fang tidaklah mungkin dapat bertahan dari serangan tersebut. Jadi dia pun berusaha untuk kabur, tapi jangkauan serangan ini terlalu besar. Jadi sangatlah mudah menangkapnya. Vanya yakin kalau hal itu sudah menghabisi Lo Fang. Dia mulai menganggap remeh karena Lo Fang hanya besar kepala. Akan tetapi sejak tadi Lo Fang hanya bermain-main. Kini ia akan mulai serius dengan mengeluarkan monster tanduk emasnya. Tekanan dan mudah diberikan kepada Vanya, sampai-sampai membuat dia bingung dari manakah makhluk itu berasal. Bagi Lo Fang, ini adalah akhir dari Vanya. Karena bagaimanapun, di hadapan kekuatan monster tanduk emas, ia bukanlah apa-apa. Adu serangan kembali dilakukan oleh mereka, di mana dalam pertarungan itu, Vanya mencoba melukai monster tanduk emas. Tapi semua ini sia-sia saja, yang mengakibatkan dirinya harus menerima serangan balasan dari monster tanduk emas. Dalam pertarungan itu, tidak ada kesempatan bagi Vanya untuk bisa melawan balik. Karena bagaimanapun tubuhnya sudah beberapa kali dihancurkan. Kekuatan monster tanduk emas benar-benar mendominasi. Hal ini sangatlah wajar karena Lo Fang menggabungkan teknik-teknik yang dia miliki kepada monster tanduk emas. Dengan begitulah kekuatannya bisa meningkat. Hanya saja karena Vanya adalah ras Kau, jadi sangatlah sulit untuk bisa benar-benar menghabisinya. Padahal sudah beberapa kali tubuhnya dihancurkan, namun dia tetap bangkit. Pada akhirnya, Vanya memilih untuk membakar jiwanya sendiri untuk dapat menyelesaikan pertarungan ini. Seberapa keras pun perjuangan yang dia lakukan, semua itu seakan-akan sia-sia di hadapan monster tanduk emas. Vanya kembali dilukai, bahkan itu telah menghancurkan 2% dari tubuh abadinya. Vanya masihlah belum menyerah, jadi dia akan mencoba mencari cara agar bisa meladeni monster tanduk emas. Tapi apa boleh buat, kekuatan monster tanduk emas berada jauh di luar batas kemampuannya. Seberapa keras pun dia memulihkan diri, pada akhirnya tubuh Vanya harus hancur.
Dia pun meminta ampunan kepada Lo Fang. Semua itu tidak akan Lo Fang lakukan dan terus melakukan penyerangan kepadanya. Bahkan kali ini jiwa Vanya seakan-akan disobek secara langsung oleh serangan barusan. Padirnya setelah beberapa kali menghancurkan tubuhnya, monster tanduk emas berhasil menghancurkan tubuh abadinya, yang mengakibatkan ledakan besar pada tempat tersebut. Perlahan-lahan tubuhnya itu akan lenyap. Selain itu, ledakan barusan juga tidak akan bisa mempengaruhi monster tanduk emas, karena dia memiliki armor yang sangat kuat. Lo Fang senang karena dengan sayap ini, maka gaya bertarung monster tanduk emas meningkat beberapa kali lipat. Saat ini Lo Fang masihlah belum tapi memahami metode rahasia dari sayap tersebut. Ia akan langsung bertanya kepada tuan penguasa kota. Padirnya Lo Fang kembali bertemu dengan gurunya. Tuan penguasa kota merasa kalau metode serangan sayap memang cocok digunakan. Tapi Lo Fang itu masihlah belum dapat menggunakan metode rahasia yang ada. Tapi bukan berarti ia salah karena penguasa kota meminta Lo Fang menciptakan teknik uniknya sendiri. Berdasarkan apa yang gurunya katakan, Lo Fang mulai belajar memahami rahasia itu, supaya bisa menciptakan teknik unik yang dimaksud oleh gurunya. Tuan penguasa kota mulai menyinggung tentang keberadaan harta yang telah Lo Fang cari. Hanya saja untuk mendapatkan harta itu sudah tidak terhitung banyaknya pertumpahan darah. Jika Lo Fang meninggalkan Pulau Wusuo secepat mungkin, maka dia dapat berhadapan dengan Ratu Serangga Zek. Teknik sayap Lo Fang juga akan menjadi andalannya dalam pertarungan tersebut. Lo Fang meminta bimbingan kepada gurunya agar bisa mengalahkan Ratu Serangga Zek. Penguasa kota akan mengajarinya selama ia dapat memahami rahasia metode dari sayap ini. Shino berpindah ke sebuah tempat di mana kita dibawa ke hadapan sosok kuat dari ras otomat. Kita juga diperlihatkan dengan sosok yang dulu pernah menyerang kelompok Lo Fang. Alasan dia kemari untuk memberitahu apa yang dia alami sebelumnya dan juga mengikuti perintah dari tuannya. Ia juga berharap kalau guru mereka dapat membalas apa yang terjadi. Pada akhirnya guru mereka pun mulai berbicara. Sosok ini memberitahu kepada masternya kalau dia sudah menyelesaikan 51% dari persyaratan misi yang telah tuannya berikan. Ia bahkan sudah menghabisi 893 prajurit umat manusia yang dianugerahi gelar bangsawan dan juga mengumpulkan 300 token lebih. Gurunya memberikan pujian kepadanya dan dia akan mencarikan fokus utama untuk dia lakukan lagi. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana terlihat dengan jelas kalau Lo Fang masihlah terlibat dalam pertarungan yang cukup sengit. Bisa dikatakan dia tengah berusaha untuk keluar dari pengepungan. Pasalnya terdapat begitu banyak musuh yang telah menyerangnya. Terlebih lagi terdapat sosok kuat yang juga mengincar Lo Fang. Monster tanduk emas bahkan juga Lo Fang keluarkan demi bisa menyelesaikan pertarungan itu. Tapi sepertinya dia harus terjebak ke dalam sebuah domain yang diciptakan oleh makhluk kuat di sana. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.